bahwa manusia itu bersama dengan kebaikan. Jadi ya apapun ketika sudah bersama dengan kebaikan, maka insyaallah taala selesailah masalah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita di dalam Al-Quran dan juz 6 sama juz 22 ini isinya kalau diperhatikan dan kalau bisa memahami indah sekali, ya kan. Jadi masalah tauhid tadi di wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhah. Ada 3 atau 4, wa ayatul lahumul ardul maitatu wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Ini semuanya adalah agar makhluk Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihadirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peraunannya Nabi Nuh, alam semesta ini, kemudian pergantian siang dan malam. Ini adalah masalah tauhid, ya kan. Dan Allah Maha punya otoritas yang luar biasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Surat Shaffat, Masya Allah, di situ juga tentang tauhid lagi, tentang Al-Quran. Kemudian dikisahkan kisahnya Nabiullah Nuh, kisahnya Nabiullah jadi Ilyas, ya kan, kisahnya jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian kisahnya penyembelian putranya Nabiullah Ibrahim, dan kita meyakini adalah Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, ya kan. Seterusnya kemudian kisahnya Nabiullah Lut, kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yunus alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian semua kisah diserahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Shad, ya. Subhanallahil azim, itu juga masalah Quran, masalah tauhid lagi. Kemudian masuk ke dalam kisah pula, Masya Allah, kisahnya Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, kisahnya Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, terus begitu, dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Tadi Nabiullah Dawud, Nabiullah Sulaiman, ya. Dan kemudian seluruh putra-putra Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, dan kemudian tentang masalah pertarungan iblis dengan Adam, dan semua kisah diserahkan lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan harus Al-Qur'anul Karim, ya. Lalu di surat Az-Zumar dimulai sudah dengan Al-Quran, semuanya Al-Quran tauhid, dan kemudian masalah kematian, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya kan. Lalu di juz 6 semuanya kisah tentang Bani Israel, ya kan. Di sela-selanya ada hukum Taurat, hukum Injil, hukum Al-Quranul Karim, ya. Dan pentingnya mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan berarti inilah yang penting nomor 1. Kalau Al-Quran disebut Al-Quran, kudu dibaca. Al-Quran itu artinya bacaan, ya kan. Jadi Al-Quran itu artinya bacaan, bisa tilawah. Jadi makanya orang membaca Al-Quran itu mendapat pahala sudah. Likulli harfin hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Orang mencintai juga dapat pahala, orang condong juga dapat pahala, orang yang membackup, mendukung juga dapat pahala, orang yang membaca juga dapat pahala, meskipun setiap ta'amul dan interaksi dengan Al-Quran itu ada kelasnya, dan bahkan setiap sebagian menjadi sebab kepada sebagian yang lain. Orang baca Quran, orang pengen baca Quran kok tidak cinta, maka pasti bacaannya nggak benar juga, ya kan, begitu. Jadi saling terkait. Orang mau baca Quran kok tidak punya Quran juga tidak juga. Maka semuanya, seluruh tahapan yang diberikan seseorang kepada Al-Quran itu adalah baik. Tapi baik itu juga berkelas. Ada baik sepotong-sepotong, ada baik jadi
mayoritas, ada baik komplit. Nah, jadi seperti itu. Maka jadi kalau baru dapat sepotong jangan merasa komplit karena ada potongan yang ada di tempat lain. Nah, begitu. Ini penting banget, kalau baru dapat baik sepotong jangan merasa sudah komplit. Nah, ketika dapat baik sepotong merasa komplit, nanti dikira orang lain yang tidak seperti dia itu salah karena kamu cuma dapat sepotong, ya kan begitu. Nah, maka jadi terus disuruh ngaji. Nomor 1 kalau terkait dengan Al-Quran adalah baca sesuai dengan namanya. Al-Quran adalah bacaan. Qara'a yaqra'u Quran, maka wahyu pertama adalah iqra, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dengan membaca itu artinya sudah memberikan ruang. Kalau bacanya banyak, ruang yang diberikan ke Quran juga banyak. Berarti ruang lain tertutup, mau maksiat nggak ada karena sudah kepake untuk Quran. Nah, gitu. Yang kedua, memang ada upaya untuk mentadabburi, ya kan, karena ada perintah, ya kan, atau ada informasi kemuliaan akal, kemuliaan tafakkur. Dan memang yang membedakan manusia dengan yang lainnya, yang satu-satunya adalah masalah akal. Maka akal ini untuk merenungi, untuk mentadabburi. Dan wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru. Ya, meskipun sifatnya informatif, ya tadi di surat Shad, coba dilihat ayat berapa? Surat Shad tadi ayat 26 apa 27. Itu adalah Quran diturunkan oleh Allah, tadi barusan dibaca, ya kan? Itu diberkahi oleh Allah agar mereka mentadabburi. Tapi ini urutan kedua, ya kan? Tadabbur itu Ibu Tuti urutan kedua. Yang pertama baca, ya kan? Kemudian tadabbur. Semuanya ada tahapannya dengan baik. Jadi tadabbur itu penting. Benar enggak? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi menunjukkan memang tingkatan orang yang paham Quran itu sangat jarang. Nah, gitu. Tapi meskipun sangat jarang, orang yang senang Quran juga banyak. Nah, begitu. Maka semuanya ada levelnya, semuanya ada tingkatannya. Jadi kemudian dipahami dan mentadabburi Al-Quran itu, ya ada tadabbur ringkas, ada tadabbur menengah, ada tadabbur panjang. Kalau ringkas cuman cukup dengan terjemahan pemerintah, itu namanya singkat dan ringan. Tapi masih banyak yang keliru kalau cuman membaca terjemahan itu. 50% bisa keliru kalau tidak mampu jadi mengaitkan dengan ilmu-ilmu lain, yaitu ada. Makanya kalau orang menafsiri Quran itu kudu tahu sababun nuzul, kudu tahu ilmu-ilmu bahasa, kudu tahu ilmu-ilmu qiraat, kudu tahu mungkin ada 9 atau 15 ilmu yang lain untuk melengkapi tadabbur Al-Quran itu. Sehingga tidak mengklaim nantinya bahwa yang tidak ikut tadabbur itu salah. Dan kalau sudah punya klaim seperti itu, maka klaim itu menjadi salah. Nah, begitu. Ya, jadi nomor 1 dibaca. Makanya kalau Al-Hayah jadi punya semboyan menjadikan Al-Quran mengalir seperti air, alirkan di mulutmu sampai tidak ada lain kecuali Al-Quran. Gitu kira-kira. Yang kedua, mengalir di pemahaman, itu artinya tadabbur. Tadabbur jadi bukan ngotak-atik satu ayat itu enggak, tapi itu salah satu model. Ya kan? Jadi seperti itu tadabbur, dipahami Al-Quranul Karim. Tadi ayatnya, perintahnya. Jadi nanti di surat Muhammad juga
afala yatadabbaruna al-Qur'ana, ya kan, am ala qulubin aqfaluha. Nanti juga di apa namanya, jadi surat An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Itu yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur ini ruangnya jauh lebih luas daripada tilawah atau membaca. Karena kalau membaca jadi satu ya paling pakai tajwid, qaedahnya baku. Ya. Yang kedua semangat sendiri. Ya kalau pinter tajwid tapi males baca ya nggak baca, ya kan. Maka adalah banyak membaca Al-Quranul Karim, banyak membaca Al-Quranul Karim, banyak membaca Al-Quranul Karim, dan upayakan. Kemudian yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur itu bisa satu ayat, bisa 1 tahun, karena sambil jadi melengkapi apa keterkaitan ayat itu, kemudian jadi hadisnya bagaimana, ininya bagaimana, maka itu lama ya. Umar bin Khattab ya kan jadi menekuni surat Al-Baqarah 8 tahun. Jadi beda dengan membaca, dengan itu apa terus ya kan. Nanti ada pemahaman terjemahan itu, ada pemahaman tekstual, ada pemahaman kontekstual. Kalau pemahamannya cuma tekstual, akan jadi makhluk yang menyalahkan semua orang, karena pemahaman kamu tekstual. Harus ada pemahaman kontekstual. Jadi kaitannya ayat itu dengan ayat lain, kaitannya ayat itu dengan hadis, kaitannya ayat itu dengan sababun nuzul, munasabah, macam-macam. Nah itu pelan-pelan ditekuni, ya kan, supaya hidup ini menjadi rahmah, bukan menjadi bencana. Ya, itu jadi tadabbur. Lalu berikutnya adalah kemudian jadi istihdar Al-Quran fi kullil hayah, yaitu bahwa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan. Jadilah Quran berjalan, yaitu maka Rasulullah akhlaknya Quran, omongannya Quran, meskipun tidak qala Allah Ta'ala, itu omongannya adalah Quran, semuanya Quran, hadis, ya kan. Jadi seperti itu namanya. Jadi kalau di dalam menjadikan Al-Quran mengalir di mulut, mengalir di pemahaman, mengalir di perilaku. Ulang, mengalir di perilaku. Ulang, mengalir di perilaku. Perilakunya itu otomatis. Jadi itu Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Orang ahli Quran itu mengalir di nadinya, di darahnya, itu adalah cahaya kenabian, hanya tidak mendapatkan wahyu. Nah gitu. Jadi ahli Quran yang terus membaca Quran, yang terus memahami Quran, itu mengalir di tubuhnya cahaya kenabian. Ini saja itu sudah luar biasa. Nah, begitu. Lalu kemudian berikutnya setelah jadi mengalirkan jadi Al-Quran, memahami Al-Quran, menghadirkan Al-Quran dalam setiap kasus, maka alirkanlah Al-Quran di dalam institusi. Institusi apa coba? Institusi itu entitas. Satu, diri kamu. Diri kamu itu adalah mengalir Quran. 2, keluarga kamu. Maka keluarga kamu itu mengalir Quran. Mesti tidak bilang jadi ya otomatis harus. Kemudian kalau punya travel, kalau punya yayasan, kalau punya apa, itu otomatis institusi. Kalau kemudian sesuai dengan jabatan yang kamu bawa, jadi RT, RW, kemudian ini ya kan seterusnya sampai ke tingkat presiden, mengalirlah jadi di institusi itu adalah Al-Quran. Meskipun tidak bilang bahwa saya akan mengalirkan Al-Quran, tidak penting ngomong begitu, tapi sudah otomatis. Maka menjadikan Al-Quran mengalir seperti
air. Jadi kalau memang kondisinya dibutuhkan, memang ada di Quran, maka bisa dapat. Kalau tidak dibutuhkan itu, maka seluruh pemahaman yang diomongkan mau dialirkan di masalah nyuci, di masalah ngutang, di masalah apa, itu otomatis itu adalah jadi pemahaman tadabbur. Meskipun tidak disebutkan ini ayat sekian tidak mesti. Tapi karena memang sudah mengalir di mulutnya, mengalir jadi di pemahamannya, mengalir di akhlaknya, maka tinggal institusinya. Dan ini Al-Quran menjadi selaras dengan alam semesta. Gitu. Ya, kamu menekuni Al-Quran sifatnya masih pribadi, kemudian pemahamannya sepotong. Setiap orang yang gak cocok sama kamu, maka dikiranya masuk neraka. Padahal itu pemikiran yang keliru secara otomatis. Nah gitu. Karena gimana coba? Karena orang yang hari ini tersesat, dan memang betul-betul tersesat, tapi dia masih segar bugar, dia masih ganteng, dia masih cantik. Gimana kalau menjelang sakaratil maut dia tobat dan nangis, terseduh-seduh taubatan nasuha? Apa tidak keliru teori kamu itu tadi? Nah ini yang penting. Nah gitu. Jadi teori kamu. Kemudian orang-orang terdahulu, misalnya dia tidak mengetahui Quran, oke? Lalu kemudian apakah mesti masuk neraka? Enggak juga. Nah gitu. Kenapa? Karena bisa juga karena sebab. Kalau orang itu sudah mengenal Allah, beriman kepada Allah, bisa juga banyak perbuatannya keliru. Tapi ada sebabnya. Satu, ternyata tidak ada guru. Ternyata dia berada di tempat terpencil. Seluruh sarana terbatas. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka akan kena ayat fattaqullaha mastata'tum. Kalau demikian kamu bertakwalah sebatas apa yang kamu mampu. Tuh. Jadi itu kena juga, subhanallahil azim. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata dia itu alal fitrah, berada di dalam fitrahnya, tapi dia tidak jadi mengetahui Islam secara teori, atau kalau dia memang tidak mendengar Islam, tidak mendengar ada Rasul Muhammad, dan sama sekali dengan ketulusannya tidak mendengar, dan akhirnya tidak mengetahui adanya Rasul, tidak mengetahui adanya Islam. Pertanyaannya, mereka di mana? Mereka di surga. Nah begitu. Nah, luar biasa. Kenapa? Nah itulah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anak kecilnya orang-orang kafir yang meninggal itu masuk surga. Nah gitu. Nah ini luar biasa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali bersama Al-Qur'an ini. Dan ketika kita bilang sekarang, tadi kemarin hari santri, dan hari ini ada bulan ini ada Sumpah Pemuda, ada yang pada Maulid Nabi. Gimana Anda memaknainya? Gimana Anda mentadaburinya? Jadi kalaulah Maulid itu artinya kelahiran, tapi kemudian inti di dalam Quran dan kehidupan ini, satu, harus mencintai Rasul dan mengimaninya. Cinta yang menimbulkan peleburan diri. Makanya ada surat 9 ayat yang ke-24, ya kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, laki, bini, anak, semuanya itu cuman media untuk cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam. Kalau ribet dengan anaknya, ribet dengan bininya, ribet dengan lakinya, itu juga meskipun kalau sabar dapat pahala, tapi habis pikiran hanya untuk itu, habis hidup untuk itu, terus bagian kamu menyebarkan agama Allah mana? Ngapal Quran mana? Mendidik orang mana? Wong kamu cuman ribet aja di dalam rumah. Nah begitu, itulah jadi luar. Meskipun itu juga pahalanya besar, tapi pahala itu lagi-lagi untuk diri sendiri. Dan Islam ini luar biasa. Jadi maka cinta Rasul dan iman kepada Rasul, apakah itu cuma omongan? Enggak.
Kalau cinta Rasul itu ya hafalin Quran. Karena apa? Karena Rasul hafal Quran. Nah gitu loh maksudnya. Kemudian Rasulullah akhlaknya Quran. Kalau cinta Rasul ya hafalin hadis. Makanya coba dalam rangka jadi mencintai Rasul, coba baca di pekan ke depan ini minimal 40 hadis. Jangan cuman pakai kata verbal, kita harus cinta Rasul. Kamu hadis 1-2 aja nggak hafal. Itu menyesatkan omongan seperti itu. Jadi coba hafal hadis, dibaca. Kalau nggak hafal dibaca. Kalau misalnya ada orang bilang cinta Rasul, ternyata menyelesaikan hadis Arba'in Nawawi. Allahu Akbar. Orang cinta Rasul ternyata menyelesaikan hadis Sahih Muslim. Allahu Akbar. Itu namanya cinta Rasul. Cinta Rasul kesana kemarin kritik orang, kamu juga ilmunya ada tapi akhlaknya nggak bagus. Itu malah bisa-bisa masuk neraka yang seperti itu. Rasulullah aja diingatkan oleh Allah semprotan yang jadi luar biasa. Coba cek, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Urusan menyiksa, memaafkan, masuk surga, masuk neraka bukan urusan kamu Muhammad, itu urusan saya. Kamu hanya menunjukkan, mengarahkan. Tuh coba itu. Nah makanya kita semuanya ini terus ngaji, ya kan, diperkuat jadi dalilnya, diperkuat pemahamannya, akhirnya kaya amal dan daripada kaya omongan dan teori. Nah begitu, kaya amal jadi daripada kaya omongan dan teori, dan omongan dan teori kita itu memperkaya amal kita. Ada orang kalau menurut cerita, nih cerita yang ada di Google, yang ada di ini, bisa menjadi sebab masuk Islamnya berapa? 10 ribuan orang. Dan ada orang yang selalu mengatakan orang itu ahli bid'ah. Kamu membaca satu hadis, lihat nih hadisnya. La ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau kamu bisa menunjukkan satu orang, ya kan, tentu menjadi masuk Islam, mengenal Allahnya dengan pilihannya dan kesadarannya, maka itu lebih baik dari yang paling mahal sekalipun. Lebih baik dari apa namanya dunia dan isinya. Kadang gara-gara tidak cocok sama kamu, terus kamu klaim itu adalah orang yang tersesat. Kamu yang tersesat itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang gini-gini ini menjadi penting, ya kan, bahwa Al-Quran dibaca, Al-Quran dipahami, Al-Quran dihadirkan dalam diri, dihadirkan dalam kehidupan. Kemudian Al-Quran menjadi sesuatu yang alami gitu, karena di publik, di masyarakat, benar kalau mereka belum mengenal pun dikira salah. Bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa mengalir menjadi sesuatu yang alami, dan kemudian orang bisa menerima dengan baik, ya kan? Jadi seperti itu. Apakah bisa begitu semuanya? Tidak, ya kan? Tidak bisa. Karena contohnya sederhana, Allah itu Allah enggak? Iya. Dzalika bi annallaha huwal haq. Yang punya Allah, yang memberi Allah, yang menciptakan Allah, yang ngasih hidup Allah. Tapi ada enggak makhluk yang memusuhi Allah dari dulu sampai sekarang? Ada enggak? Ada. Nah begitu. Makanya jangan pernah berpikir bahwa pendapatmu paling benar dan kemudian semua orang harus jadi ngikutin kamu. Iblis itu namanya itu, ya kan? Jadi luar biasa. Jadi bawa terus. Allah aja yang punya segala-galanya, yang kalau mau membalik hari ini menjadi ini, maka itu Maha Kuasa dimusuhin sama hambanya. Dan Allah pun membuka ruang untuk tobat sampai sakaratil maut. Kamu kadang nggak bisa membuka ruang sih. Nah gitu. Ya, lalu yang paling mulia dari seluruh makhluk siapa? Rasul. Tapi dari dulu sampai sekarang ada yang memusuhi Rasul enggak?
Ada banyak. Nah ini juga penting yang seperti ini ya. Kemudian jadi orang-orang yang baik dari jadi setelah Rasul, yang paling baik setelah Rasul secara umum siapa? Abu Bakar Siddiq, laki-laki ya kan. Perempuan tentu orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah. Tapi apakah semuanya bisa menerima Abu Bakar? Yang mengkafirkan Abu Bakar juga banyak. Nah, nyambung nggak? Coba klik di situ. Nah itu juga ya, begitu dan seterusnya. Terus maka kita juga jadi mempunyai, jadi dan kita tidak lebih baik dari Abu Bakar, tidak lebih baik dari Rasul, tidak lebih baik dari yang lainnya. Nah pola pandang yang seperti ini juga harus dibangun. Nah kenapa? Kenapa pola pandang Rasulullah seperti itu? Karena Rasulullah selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah selalu mendambakan, memimpikan bahwa aku harus bisa membawa sebanyak-banyaknya orang masuk surga. Nah itu yang menjadi, kalau misalnya orang tidak cocok sama kamu kemudian itu bukan dari ini ya selesailah hidup kalau seperti itu ya, begitu. Nah ini saya kira di hari-hari penting, bulan penting ya kan, hari santri, ada hari Sumpah Pemuda ya kan, kemudian ada Maulid ya kan, dari sudut mana harus dilihat bila ada positif dan kebaikannya. Jangan cuma dilihat dari satu titik. Seperti melihat corona ya kan, ibu pada ngerti enggak nih bapak nih, melihat corona apa nilai positifnya? Apa? Kalian pada insaf, mendekat kepada Allah, kalian pada rajin mungkin olahraga sampai sepeda laris dan mahal ya kan, kalian pada jemur dan didi ya kan, kalian pada minum herbal laku keras, kalian pada akupuntur, kalian pada ini. Itu manfaatnya corona. Jadi barang yang membahayakan aja ada manfaatnya. Akhirnya disiapkan anggaran besarnya luar biasa. Nah kan begitu kan. Jadi luar biasa. Lihat semuanya. Kita bisa online. Coba kalau nggak ada corona, emang kalian mau online? Ngaji aja malas, bagaimana mau online? Ya kan begitu. Jadi semua itu indah ya kan. Jadi dengan sudut-sudut pandang yang jadi hebat itu, dan itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan orang. Dan Allah dalam hadis Rasulullah sahih, Allah selalu membuka tangannya di waktu malam agar siapa-siapa yang belum bisa insaf di waktu siang, maka insaf di waktu malam. Dan Allah selalu membuka tangannya di waktu siang agar orang-orang yang tidak bisa bertobat insaf di waktu malam, maka insaf di waktu siang. Sampai kapan? Sampai nyowo tenggorokan. Nah gitu. Maka saudara-saudaraku, kalau ada orang penyakitan hari ini, masih ada ruang, tidak ada masalah. Kalau ada orang ngambek hari ini, masih ada ruang, tidak ada masalah juga. Ya kan? Jadi tidak ada masalah. Hidup ini tidak ada masalah. Karena jadi ada ruang. Allah selalu memberikan ruang, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk selagi tidak ada penyakit hati. Penyakit hati diantaranya qaswah, penyakit keras hati yang membatu lebih keras dari batu. Maka kemudian ketika ada orang mekongkong, itu sebetulnya adalah batu, dan kadang lebih keras dari batu ya. Nah kemudian penyakit ujub, penyakit angkuh, penyakit sombong, penyakit inizal. Inizal itu mengisolasi diri, tidak butuh sama orang lain, merasa cukup. Maka orang ini nanti lama-lama temannya setan, bukan orang. Karena keluar dari fitrah. Fitrahnya manusia itu sama orang, sama pasangannya, sama bukan calonnya, sama pasangannya ya kan.
Jadi itu fitrahnya. Supaya punya keturunan ya harus sama orang lain. Kalau sendirian tentu tidak bisa. Supaya tambah ilmunya sama orang lain. Ketika untuk jadi belajar merendahkan diri harus sama orang lain juga. Dan seterusnya dan seterusnya. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Untuk semua saudaraku, mudah-mudahan di hari ini ya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Ini namanya doa, namanya permohonan. Dan terus ada yang sakit, ada yang kena penyakit, mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya, dihilangkan rasa sakitnya ya Allah. Dan kemudian segala yang berjalan insya Allah ditakdirkan oleh Allah takdir yang baik dan takdir yang sesuai dengan permohonan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit sembuh, yang sedang menunggu hasil swab mudah-mudahan dia tolong oleh Allah dan negatif dan tidak terpapar oleh corona ya Allah. Dan tentu ini permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Dan diselamatkan oleh Allah dari segala macam yang membahayakan, beratkan, cobaan. Selamatkan dari COVID-19 ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Dimudahkan urusan di hari-hari, mungkin di era yang sulit, tapi kalau Allah mudahkan itu tidak ada masalah, karena tidak ada yang sulit bagi Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ashabul Kahfi hidup di gua pun bisa hidup 309 tahun. Rasulullah hidup sementara 2 hari 3 hari di gua Thur juga nyaman. Rasulullah hidup di gua Hira. Bahwa di dalam kesulitan yang mencekam, bila orang dimudahkan Allah itu tidak ada masalah. Yassir lana umurana umur dini wa dunya wal akhirah. Diberikan keberhasilan apa-apa yang diinginkan, diridhoi oleh Allah, ya kan, dikabulkan, amanah bisa ditunaikan, ya kan, amanah keluarga sebagai orang tua untuk anak, amanah anak kepada orang tua, amanah pendidikan dan lainnya bisa ditunaikan ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah, hajatina waqdi jami'a duyunina birahmatika wanzil lanal barakat. Wanzil lanal barakat. Doa seperti ini pun kita peruntukkan kepada para muhsinin muhsinat, para donatur, para orang baik, para dermawan, ya kan, para orang yang berjasa dalam menyiapkan generasi, ya kan. Para orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam konteks kehidupan berkeluarga, berumah tangga, menjadi sebab adanya putra-putrinya dan mencintainya, mendidiknya, sharing dengan para guru, para habaib, para alim ulama, para kiai, semuanya adalah juga yang murabbir roh, mengelola rohani, mengelola akal, keilmuan, maka menjadi orang-orang yang soleh-solehah, menjadi ulama, menjadi tokoh masyarakat, maka adalah berkat orang-orang yang berjasa itu. Terus kita doakan sampai kepada para ahli-ahli ilmu besar, referensi dalam fikih, referensi dalam hadis, referensi dalam tafsir, dalam ilmu lain, dalam pembukuannya, dan juga orang-orang yang zuhad, ubad, para wali, aqtab, abdal, selalu menjalin komunikasi intim, akrab dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai para atba'i tabi'in dan para sahabat Nabi, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan terus almar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dicintai, dan kita mencintai mereka semuanya. Makanya ya Allah, kumpulkanlah kami kelak ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saudaraku semuanya, di pagi hari Jumat, suasana indah, di luarnya mudah-mudahan di batin dan di hati kita juga tenang, sakinah, di keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan terus kita membersamai Allah dan Allah membersamai kita. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.